Dan katakan oleh engkau Muhammad lil mukminati kepada orang-orang mukmin perempuan. Berarti kita suruh ngasih tahu bini kita, anak perempuan kita, ngapain? Yaghdudna min absarihinna, supaya hendaklah mereka itu menahan pandangannya, matanya jangan jelalatan, terutama kalau ke swalayan. Iya. Apa boleh dilihat? Balik lagi. Ntar ujung sono, murahan yang belah sono begitu. Balik lagi. Supaya menahan pandangannya. Kemudian wayahfazna, dan supaya dianjurkan menjaga, memelihara furujahunna, kemaluan mereka, maksudnya kehormatannya. Nah, kalau di tafsir lain aurat, jadi bukan cuma kemaluan, tetapi lebih umum lagi aurat. Karena aurat juga termasuk bagian kehormatan wanita. Wala yubdina, dan jangan mereka memperlihatkan atau menampakkan, mempertontonkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Kalau sekarang kan baju sengaja menonjol depannya, gitu kan, robek sampingnya, sundel bolong belakang, itu bagus itu kan, ininya masih gini nih rapi. Giliran belakangnya, Allahu Akbar, dari belakang bagus, rapi sampai sini kan, lo depannya segini. Ya memang model. Kalau model tanpa dibalut dengan syariat, yaitu acak-acakan jadinya. Lah orang laki mah ya resep aja ya. Lah iya kan, biar laki-laki juga resep aja, cuma sudah tidak berdaya. Lah iya, kalau ngomong resep mah nggak dihilangin sama Allah. Iya, karena kesukaan itu lebih identik dengan kehidupan. Ketika kesukaannya hilang, ya kehidupannya juga selesai. Enggak disalahin, orang seneng mah gitu. Nah yang salah itu kalau caranya yang salah. Jadi Allah larang atau Allah perintahkan kepada Nabi, tetapi maksudnya supaya disampaikan kepada umatnya, agar disampaikan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuannya, agar tidak memperlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka atau aurat mereka, illa, kecuali ma dhahara, sesuatu yang tampak, minha, daripadanya. Apa? Muka, gitu kan. Kalau muka mau boleh, karena apa? Memang bukan termasuk aurat kalau muka itu. Makanya Islam kita itu lebih apa? Lebih bisa diterima. Ya kan susah. Curang itu. Lagi dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Gitu. Kayak sekarang pakai masker aja kita kesulitan. Jangankan perempuan ya, yang jarang kita lihat, jarang kita ketemu. Sama-sama laki, ketika pakai masker kadang-kadang kudu ditegesin gini dulu. Siapa ya? Buka. Oh, ente kan gitu. Wal yadribna, dan hendaknya mereka itu, si kaum perempuan, menutup ya bi khumurihinna, dengan
kudung, jilbab, ya, ala juyu bihinna, sampai ke dadanya, jangan sini. Kenapa? Leher itu juga termasuk bagian yang menarik bagi kaum laki-laki. Dada juga sama, ketika menonjol, gitu kan, pikirannya udah ngeres. Iya, kalau yang pikirannya ngeres, iya, tapi nggak bisa merdeka kalau memang itu diperlihatkan. Makanya kalau dalam hadis itu perempuan makanya di depan itu tempat sarangnya setan, di belakang juga tempat gandulannya setan. Gitu. Ketika kita papasan sama perempuan, ini bicaranya bicara realistis ya. Gitu. Makanya kita suruh belajar agama supaya kita menghindarkan itu. Begitu kita papasan, itu pasti terdiri dari ujung apa? Rambut sampai ujung kaki. Itu manusiawi. Gitu. Kalau cuma papasan doang sih nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah lewat terus sampai balik muter gitu kan. Apalagi sampai ngikut Pak Juan. Ya. Ngikut di mana rumahnya kan gitu. Kalau serius mah mendingan gitu kan. Wala yubdina, dan janganlah mereka itu memperlihatkan zinatahunna, aurat mereka, illa kecuali libu'ulatihinna, kepada suami mereka. Nah, kalau sama suami mah boleh begitu. Ini menggiliran sama suami rapet gitu, pakai celana lepis, terus pakai jaket lepis, ketat bener itu susah. Lagi giliran kondangan dia belakin, kebalikannya. Au abaihinna, atau dengan ayah mereka. Kayak kita nih kan bapaknya, kita punya anak perempuan. Nah mereka boleh, artinya boleh itu karena kita mahramnya, nggak jadi masalah. Atau abai bu'ulatihinna, abai bapak-bapaknya, bu'ulatihinna suami mereka, mertua laki. Jadi mantu perempuan sama mertua laki itu namanya mahram. Nggak boleh nikah itu. Iya. Walaupun misalnya nggak ada jodoh, sama anaknya nggak ada jodoh. Nggak ada jodoh sama anaknya, mendingan sama bapaknya aja dah gitu. Nggak bisa juga, karena mahram dia. Makanya walaupun sudah wudhu, mau sholat, salaman bisa cium tangan nggak masalah. Karena ada juga yang belum paham, mau sholat nggak jadi salaman sama maknya itu, sama mak mertua. Udah ibu udah punya wudhu gitu kan. Mantunya mau pulang pamitan, ibunya udah wudhu mau sembahyang, nggak salaman. Kenapa? Alasannya laki sama perempuan, padahal mahram itu kan mertua itu. Iya nggak batal. Kalau mahram nggak batal. Yang haram menikah itu namanya mahram. Haram yang dinikahi, anak sama bapak, engkau sama cucu, gitu kan, mertua sama mantu, itu mahram. Atau abnaihinna, dengan anak laki-laki mereka, emak sama anak, otomatis nggak batal. Artinya kalaupun misalnya buka aurat, buka rambutnya itu ya nggak jadi masalah, karena orang tua
Ini bicaranya bicara hukum, bukan bicara pengajaran. Kalau bicara pengajaran beda lagi. Walaupun di rumah tetap si ibu harusnya sih tutup aurat, begitu. Untuk apa? Mengajarkan kepada anak-anak perempuan. Atau abnai, anak laki-laki, bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Anak sambung, Pak. Anak sambung. Janda menikah sama duda. Duda bawa anak laki misalnya. Nah, kalau nikah tuh si duda sama janda, itu otomatis anak dari si duda tadi, anak sambung, jadi mahram bagi emak tirinya tadi tuh, nggak batal. Sebelum melakukan hubungan badan, gitu kan, si emak sambung nih boleh milih tuh, makanya diteges-tegesin gantengan anaknya dah. Besok minta cerai sama bapaknya. Bicara boleh, bicara boleh, cuman nggak etis. Wah, dasar itu kan pasti dikata-katain di perempuan tuh. Jadi anak sambung dengan ibu sambungnya jadi mahram, tidak batal wudunya. Atau ikhwanihinna, saudara laki-laki mereka. Kita punya bini kita punya abang laki. Nah dia tuh kakak beradik tuh kagak batal. Itu namanya ikhwan. Atau bani ikhwanihinna, anak laki dari saudara laki-laki. Ponakan berarti ya. Kita punya bini, dia punya abang atau punya adik. Nah, itu abangnya atau adiknya punya anak laki, nggak batal, ponakan. Atau bani anak laki-laki, akhawatihinna, dari saudara perempuan mereka. Bini kita punya saudara, punya adik atau punya empok, tapi perempuan, gitu kan? Nah, empoknya itu atau adiknya punya anak laki, ponakan juga kan? Nisaihinna, atau sesama perempuan. Kalau sesama perempuan tuh senam misalnya tuh perempuan sama perempuan, ya walaupun ibaratnya terurai rambutnya, kelihatan auratnya, nggak ada masalah. Ya, tapi hati-hati laki sama perempuan, ya. Walaupun mungkin pakai baju seragam, tapi kalau ketat itu juga tidak baik. Apalagi sampai nggak tutup aurat, laki perempuan bareng, kan banyak tuh di ruko-ruko kalau hari Minggu tuh. Iya, ketat bener kalau mau senam itu. Rapi juga Ustaz. Rapi juga kayak gitu. Ya katanya begitu. Iya, rapi. Iya, katanya begitu. Terapi orang laki maksudnya. Iya, rapi kita. Ketat bener itu di depan swalayan, depan ruko tuh penuh banget itu. Pernah saya ngisi pengajian di satu tempat, itu bareng sama yang senam. Aduh, salonnya kalah kita. Wah, nggak beres di panitia nih. Jadi perempuan sama perempuan nggak ada masalah, ya.
Walaupun kan ada penyimpangan seksual itu, lesbian gitu kan. Tapi bicara hukum, aurat perempuan terbuka dengan aurat perempuan, artinya itu masih dalam batas toleransi. Au ma malakat aimanuhunna, atau dengan hamba-hamba sahaya. Zaman dulu kan punya apa? Punya budak. Nah dengan budak itu tuannya masih ada toleransi, karena ada sebagian besar kalau terhadap budak sih itu hasrat biologisnya kecil, Pak. Itu walaupun ada juga orang yang apa? Yang melampiaskan biologisnya terhadap budak. Abid tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali, atau pelayan-pelayan ya, yang memang sudah apa sih namanya, tidak ada hasrat biologisnya tuh, udah lemah, udah lanjut usia ya. Minar rijali, dari golongan laki-laki. Awit tifli, atau pada anak-anak kecil, alladzina lam yadhharu, yang belum bisa melihat ala auratin nisa, terhadap aurat perempuan, belum paham. Jadi walaupun maaf, misalnya terbuka betisnya perempuan, itu anak kecil tuh kagak ngerti. Kan kalau orang dewasa mengerti ya, gitu. Iya ngerti. Malah kadang-kadang yang nakal mengintip kan gitu. Iya. Ini anak kecil walaupun misalnya itu perempuan habis dari kamar mandi, keangkat betisnya, kelihatan bagus betisnya, nggak ada pikiran apa-apa kalau anak kecil. Nah, terhadap anak kecil yang begitu, itu perempuan nggak ada masalah, walaupun terbuka bagian auratnya. Tapi kalau model-model ketemu sama kita mah bermasalah ini urusannya. Terapi lah. Ini salah dalil ini. Salah dalil. Iya. Wala yadribna, dan jangan menekankan mereka itu bi arjulihinna, terhadap kaki-kaki mereka. Karena kalau orang orang Arab suka pakai gelang kaki, Pak. Gitu ya. Jadi dengan ditekan kerincing itu terdengar oleh kaum laki-laki. Dan bayangin itu mulai dari kakinya terus itu kan. Kalau yang pikiran kotor, yang Victor. Tapi ini oleh agama, oleh Quran sudah diantisipasi. Ya. Nah tentu dengan perkembangan zaman sekarang lebih apa? Lebih mudah lagi. Lalu tinggal klik ke Google ataupun YouTube, misalnya apa? Bokong India gitu kan, muncul. Sekarang lebih gampang lagi. Artinya agama sudah mendahulukan menyampaikan hal itu. Jangan sampai mencari-cari. Apa aja ada, tinggal klik doang. Asal ada kuotanya ya. Makanya saya katakan sekarang ini godaan laki-laki bukan 3 tapi 4. Ada tahta, wanita, terus harta, terus kuota gitu. Jadi wala yadribna, dan janganlah menekankan atau memukulkan si perempuan itu bi arjulihina, terhadap kakinya, biar bunyi. Liu lama, supaya diketahui katanya. Didengerin gitu kan.
mayukhfina, sesuatu yang tersembunyi, min zinatihinna, daripada aurat atau perhiasannya. Tadinya kan nggak ketahuan, begitu dia bunyikan kerincingannya ketahuan. Watubu, dan bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Artinya nih, orang yang beriman berpeluang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya salah tadi tuh. Makanya di ujung ayatnya suruh apa? Suruh tobat. Suruh tobat. Kalau tobat, la'allakum tuflihun. La'allakum, supaya kalian tuflihun, beruntung, selamat maksudnya. Kalau tobat, insyaallah diampuni. Kalau diampuni ya selamat. Wa ankihu, dan nikahkanlah oleh kalian, al ayama, orang-orang yang sendirian. Nah, ini Pak Fuad ini. Iya. Supporternya udah kuat ini. Jadi diperintah sama agama, kita orang-orang yang ada di sekitarnya suruh apa? Suruh menyemangati. Ya. Mobil didorong-dorong, yang didorongnya nggak mau bunyi, ya susah juga ya. Iya, siapa yang dorong? Jadi Al-Quran memerintahkan supaya kita ini menikahkan al-ayama, orang-orang yang sendirian. Minkum, yang ada di antara kalian. Was-salihina, dan orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang soleh jangan hidup sendiri. Karena apa? Karena kesolehannya bisa ditularkan kepada pasangan hidupnya. Kalau tukang ibadah, masa ya sih pasangan hidupnya nggak ibadah mau diem aja? Itu secara teori dia sudah berdakwah dengan melalui jalur pernikahan. Was-salihina, dan orang-orang soleh. Jadi bukan orang yang single aja tadi,